Halo Sobat Mahasiswa, jumpa lagi kali ini di video mata kuliah akuntansi manajemen, yaitu tentang analisis perilaku biaya atau cost behavior. Pokok bahasan dari materi kita kali ini adalah yang pertama perilaku biaya dan model penggunaan sumber daya, yang kedua metode pemisahan biaya gabungan ke dalam komponen tetap dan variabel, yang ketiga itu adalah implikasi perilaku biaya dalam perencanaan dan pengendalian. Oke, sebelumnya kita akan bahas dulu mengenai konsep biaya yang sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di materi-materi sebelumnya, di mana biaya itu tidak sama dengan beban. Kalau biaya itu adalah semua biaya yang telah dikeluarkan dan dianggap masih akan memberikan benefit di masa yang akan datang. Nah, biaya tersebut dicatat di dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Sedangkan beban itu adalah semua biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan prestasi dan dianggap tidak akan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Nah, dicatatnya di dalam laporan rugi laba. Biaya ini diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan perilakunya, itu ada biaya tetap, ada biaya variabel, ada biaya semi variabel. Biaya tetap itu adalah biaya yang jumlah totalnya tetap walaupun kuantitas yang diproduksinya berubah dalam kapasitas normal atau range tertentu. Jadi berapapun jumlah produksi, biaya yang dikeluarkan itu akan tetap selama range tertentu. Sedangkan biaya variabel itu adalah biaya yang bervariasi secara proporsional dengan kuantitas yang diproduksi. Jadi semakin banyak yang diproduksi, maka biayanya akan semakin naik, semakin besar. Jadi dia naik secara proporsional. Sedangkan yang ketiga adalah biaya semi variabel. Biaya semi variabel, biaya yang berubah-ubah dalam hubungannya dengan perubahan kuantitas yang diproduksi, tapi perubahannya tidak proporsional. Jadi dalam biaya semi variabel itu ada unsur tetapnya, ada unsur variabelnya. Nah, kalau untuk tujuan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan, maka biaya tersebut dikelompokkan atas biaya tetap dan biaya variabel. Nah, kita bahas satu-satu untuk karakteristik dari biaya tetap itu sendiri, yaitu adalah biaya yang jumlah totalnya tetap konstan, tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan atau aktivitas dengan tingkat tertentu. Jadi berapapun jumlah unitnya yang diproduksi, maka biaya yang akan dikeluarkan itu tetap nilainya hingga tingkatan tertentu. Biaya satuannya itu akan berubah berbanding terbalik dengan volume kegiatan. Artinya semakin banyak jumlah unit yang diproduksi, maka biaya satuan akan semakin kecil. Jadi yang berubah-berubah itu adalah biaya satuannya, tapi total biayanya itu akan tetap sama. Ya, semakin tinggi volume kegiatan, semakin banyak jumlah unit yang diproduksi, maka biaya satuan akan semakin rendah. Semakin rendah volume kegiatan atau produksinya, maka biaya satuannya akan semakin tinggi. Kemudian karakteristik dari biaya tetap ini, ya, yang pertama adalah discrimination fixed cost. Itu biaya tetap yang pengeluarannya bisa dipengaruhi oleh kebijakan manajemen. Ya, contohnya adalah biaya penelitian dan biaya pengembangan. Kemudian ada committed fixed cost, yaitu di mana biaya tetap yang dibebankan karena keputusan yang lalu yang berhubungan dengan ramalan penjualan jangka panjang. Contohnya adalah biaya penyusutan aktiva tetap atau aset tetap. Sedangkan ada biaya tetap bertingkat, yaitu biaya tetap yang jumlahnya tetap pada kapasitas tertentu tapi akan berubah pada kapasitas lainnya, yaitu contohnya gaji pegawai pengawas produksi. Nah, kalau kita lihat atau kita gambarkan grafiknya untuk biaya tetap ini, gambarnya itu di mana total fixed cost-nya itu tetap sampai 60.000 ya. Dengan biaya 60.000 maka total fixed cost-nya itu akan tetap. Jadi dia mau memproduksi 60.000 unit, mau produksi 120.000 unit, mau 180.000 unit, maka biaya produksinya itu, biaya
total fixed cost-nya atau total biaya tetapnya itu akan sama dengan 60.000. Jadi ketika dia memproduksi 60.000 unit, maka biaya tetapnya dengan mengeluarkan biaya 10.000 ini, maka biaya per unitnya akan menjadi 60.000 bagi 60, yaitu 1 per unitnya, Rp1 per unit. Tapi ketika dia memproduksinya itu 120 unit, maka biaya produksinya itu akan menjadi Rp0,5 per unit. Jadi sampai titik diproduksi 180.000 unit, maka biayanya itu akan menjadi sebesar 60.000. Tapi ketika nanti lewat dari 180.000, maka biaya tetapnya akan naik lagi. Jadi dia akan tetap lagi sampai kapasitas produksi tertentu. Kemudian biaya variabel. Biaya variabel ini biaya yang jumlah totalnya akan berubah secara proporsional. Jadi semakin besar volume kegiatan, maka jumlah total biayanya itu akan semakin tinggi. Semakin rendah volume kegiatan, maka jumlah total biaya variabelnya akan semakin rendah juga. Nah, biaya satuan tidak dipengaruhi oleh volume kegiatan, jadi biaya satuannya konstan, ya. Jadi ketika biaya satuan per unitnya itu tadi ada misalkan ada Rp5 per unit, maka ketika dia memproduksi sebanyak 5 unit, maka biayanya itu akan menjadi Rp25. Ketika dia akan memproduksi sebanyak 100 unit, akan menjadi Rp500. Nah, jadi yang berubah itu adalah total biayanya. Yang berubah itu adalah total biayanya, tapi biaya satuannya itu tidak berubah. Beda dengan kebalikan dengan biaya tetap tadi ya. Nah, kalau biaya tetap tadi, biaya satuannya itu dia berubah-berubah, tapi total biayanya sama. Sedangkan biaya variabel ini, biaya satuannya tidak berubah, tapi totalnya berbeda. Nah, kalau kita lihat di grafiknya itu, nah maka ketika outputnya 0, maka biayanya juga akan 0. Tapi ketika outputnya itu adalah 60.000, maka biayanya ada di titik ini. Ketika 120.000, maka biayanya akan naik juga. Seperti ini. Jadi totalnya itu dia grafiknya ini naik ke atas terus ya. Selanjutnya adalah biaya semi variabel. Nah, biaya semi variabel ini biaya yang jumlah totalnya berubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan, tapi sifat perubahannya tidak sebanding. Semakin tinggi volume kegiatan, semakin besar jumlah total biaya. Nah, kalau ini adalah sifat dari biaya variabelnya ya. Tapi semakin rendah volume kegiatan, semakin rendah pula jumlah total biaya. Tetapi perubahannya ini tidak sebanding. Nah, kalau ini dia perubahannya itu tidak sebanding ya, seperti biaya variabel. Kemudian biaya persatuan berubah terbalik dihubungkan dengan perubahan volume kegiatan, tapi sifatnya juga tidak sebanding. Jadi biaya satuannya itu juga berubah seperti biaya tetap ini ya, tapi di sini tidak sebanding. Nah, kalau kita lihat di grafiknya, nah titik yang sampai 100 itu adalah fixed cost, biaya tetapnya. Jadi ini adalah titik fixed cost-nya, sementara dari sini ke ini adalah biaya variabelnya, ya, variable cost-nya. Jadi ada dalam biaya semi variabel ini ada unsur variabel dan ada unsur fix-nya. Nah, inilah yang akan kita bahas di dalam lebih lanjut di dalam analisis perilaku biaya ini. Bagaimana kita memisahkan antara biaya variabel dan biaya tetap pada biaya semi variabel. Karena semakin bisa biaya tersebut ditelusuri, maka akan semakin mudah untuk menentukan harga pokok per unit suatu barang, sehingga memudahkan untuk pengambilan keputusan dalam penentuan harga suatu produk. Nah, contoh biaya semi variabel itu adalah biaya tenaga kerja tak langsung, kemudian biaya bahan mentah tak langsung, biaya listrik, biaya pemeliharaan aset tetap, biaya telepon, biaya perjalanan dinas, biaya peralatan, dan lain-lain. Nah, ada tahapan untuk memahami perilaku biaya. Nah, dalam memahami pemisahan biaya tersebut, kita harus tentukan dulu aktivitas yang dilakukan. Apa nih yang menyebabkan aktivitas apa yang menyebabkan biaya tersebut muncul. Kemudian kita tentukan drivernya, aktivitas penggeraknya itu apa, ya. Driver activity-nya itu apa. Nah, penggerak yang terkait yang berfungsi sebagai pengukur kapasitas dan penggunaan aktivitas. Penggerak produksi atau tingkat unit
Contohnya adalah bahan baku. Jadi ketika volume produksi naik, maka bahan baku yang digunakan juga akan naik ya. Jadi kita lihat penggerak produksinya itu contohnya adalah bahan baku atau jam kerja langsung atau jam mesin. Jadi dia menjelaskan perubahan biaya ketika unit yang diproduksi berubah. Kemudian ada penggerak tingkat non-unit ya, menjelaskan perubahan biaya ketika faktor lain berubah selain unit, misalkan penyetelan, penyusutan, gaji manajer publik, kemudian pembelian. Nah, dalam metode pemisahan biaya semi variabel ini ada 3 metode, yaitu pertama metode high and low. Yang kedua adalah metode scatter plot. Yang ketiga adalah metode kuadrat terkecil atau least square. Kita bahas satu-satu yang mengenai metode tinggi rendah dulu. Dalam metode tinggi rendah ini, metode analisis kuantitatif yang paling sederhana. Ya, jadi metode tinggi rendah ini merupakan metode paling sederhana. Dia merupakan suatu metode untuk menentukan persamaan garis lurus dengan terlebih dahulu memilih 2 titik. Jadi ditentukan dulu mana titik tertinggi dan mana titik yang terendah. Kemudian menggunakan nilai-nilai yang teramati, yang tertinggi dan terendahnya. Nah, titik tertinggi itu didefinisikan sebagai titik dengan tingkat output atau aktivitas tertinggi. Sedangkan titik terendah didefinisikan sebagai titik dengan tingkat output atau aktivitas terendah. Titik tinggi dan rendah itu ditentukan oleh jumlah tinggi dan rendah dari variabel bebas. Nah, ini adalah persamaan dalam penentuan variabel dan fixed cost dengan metode tinggi rendah. Nah, jadi kita tentukan dulu variabel cost-nya itu bisa didapatkan dari perubahan biaya dibagi dengan perubahan output ya. Jadi variabel cost atau kita sebut di dalam persamaannya itu disebut dengan B, itu adalah biaya tertinggi dikurangi dengan biaya terendah dibagi dengan output tertinggi dikurangi dengan output terendah. Nah, dapat nilai B-nya. Kemudian nilai A-nya itu adalah biaya total titik tertinggi dikurangi dengan variabel cost per unit dikali dengan output tertinggi. Tadi kan kita sudah dapat variabel cost-nya ya. Jadi di langkah 1 sudah ditemukan berapa nilai variabel cost-nya. Maka selanjutnya nilai variabel cost-nya ini dikalikan dengan output tertingginya atau bisa juga dengan output terendahnya. Ya, tuh. Sehingga dapatlah nanti nilai A-nya. Kemudian baru kita masukkan ke persamaan biayanya. Nah, persamaan biaya itu adalah tadi kan biaya semi variabel, artinya biaya tetap ditambah biaya variabel. Nah, kalau biaya variabel kan berarti biaya per unit dikali dengan outputnya. Sehingga persamaannya itu adalah fixed cost ditambah dengan variable cost kali jumlah outputnya. Atau kita singkat juga dengan Y sama dengan A biaya variabel ditambah B A biaya tetap ditambah dengan B biaya variabelnya dikali dengan X. X itu adalah jumlah unit outputnya. Nah, kita langsung ke contoh soal. Di sini dimana di contoh soal ini di sini ada biaya reparasi ya. Jadi penggeraknya di sini aktivitasnya itu adalah biaya di sini penggeraknya adalah jam mesinnya ya. Jam mesinnya. Di sini ada biaya reparasi dan pemeliharaan mesin, di mana aktivitas penggeraknya itu adalah jam mesinnya. Nilainya adalah ketika jam mesinnya itu adalah 6.000, maka biayanya itu adalah 750.000. Kemudian jam mesinnya itu 5.500, maka biayanya itu adalah 715. Nah, karena di sini kita melihat di titik tertinggi dan titik terendah, maka kita lihat aktivitas penggerak yang terendah itu ada di posisi mana. Kalau kita lihat di sini, yang terendah itu ada di titik 4.000, di mana biayanya itu adalah 600. Sedangkan titik tertingginya itu adalah 8.000 dengan biaya 1 juta. Walaupun di sini biayanya ada 530, lebih kecil daripada 6.000, tapi yang kita lihat, yang kita nilai itu bukan jumlah biayanya,
tapi adalah aktivitas penggeraknya. Jadi kita lihat tadi tahapan pertamanya itu adalah kita lihat dulu aktivitas penggeraknya. Nah, penggeraknya di sini adalah jam mesinnya, drivernya itu adalah jam mesinnya ya. Nah, sehingga nilainya kita ambil yang terendahnya itu adalah di jam mesin yang terendah, yaitu sebesar 4.000 ini. Nah, kita masukkan ke rumusnya. Tadi kita di mana 1 juta ini ya, 1 juta biayanya tadi tertingginya biaya variabelnya itu 1 juta, kemudian dikurangi dengan 6.000, kemudian dibagi dengan 8.000 dikurang 400 jam mesin, sehingga dapat di sini biaya variabelnya itu adalah 100 per jam mesin. Nah, kemudian sudah dapat biaya variabelnya, berarti nilai B-nya sudah diketahui, kemudian kita hitung biaya tetapnya. Ya, B-nya berarti kan kita lihat di titik terendah ya. Titik terendah tadi kan nilai biayanya adalah 600.000. Ya, titik terendah ini biayanya 600.000. Kita masukkan ke persamaannya. 600.000 sama dengan A. A ditambah 100 dikali 4.000 jam mesin. Tadi kan biaya variabelnya sudah diketahui 100 ya. Kemudian untuk 100 jam mesin tadi ya, untuk 100 untuk 100 biaya per jamnya itu di mana jam mesinnya itu 4.000 ya, maka mau mengeluarkan biaya sebesar 400.000 ya. Nah, jadi 600 sama dengan A tambah 400.000, sehingga A di sini nilainya adalah 200. Jadi biaya tetapnya di sini adalah 200.000. Sedangkan biaya variabelnya tadi adalah 100. Tinggal kita masukkan ke persamaannya, yaitu Y sama dengan 200 ditambah 100X. Ya, sehingga dapatlah persamaannya. Nah, kelemahannya dengan metode tinggi rendah ini, nilai persamaan ini akan benar nilainya itu hanya di titik tertinggi ataupun di titik terendah saja. Untuk titik yang lain itu tidak akan sama, tidak akan benar nilainya. Jadi kalau kita masukkan ke titik 875 di mana jam mesinnya 7.000, itu tidak akan sama nilainya. Dia hanya akan benar ketika di titik 4.000 dan di titik 8.000. Jadi akan pas nilainya itu ketika di titik 4.000 dan 8.000 saja. Nah, kemudian selanjutnya metode kedua adalah metode scatter plot. Dalam metode scatter plot ini, garis biaya disajikan secara visual. Jadi metode scatter plot itu adalah metode penentuan bersamaan suatu garis dengan memplot data dalam suatu grafik, sehingga hubungan antara biaya dan tingkat aktivitasnya itu dapat terlihat. Ya. Nah, cuma kelemahannya metode ini pada subjektivitas dalam hal penarikan garis biaya yang berimplikasi pada penentuan titik biaya tetap dan variabel. Jadi kalau kita menarik garisnya itu benar, ya dia akan bisa biayanya itu akan tepat. Ya. Tapi kalau seandainya dari penarikan garisnya kurang tepat, maka biaya yang persamaan biayanya itu juga akan berbeda hasilnya. Nah, ada dua cara dalam metode scatter plot ini. Langkah yang pertama itu adalah plot dulu titik-titik data, kemudian tarik garis di antara dua titik-titik data sampai memotong sumbu vertikal, dan tentukan dua titik. Tentukan variabel cost per unit, biaya tetap, dan biaya total, seperti dalam metode tinggi rendah. Nah, cara keduanya, plot titik-titik data, tarik garis dengan menggunakan inspeksi visual, ya. Kemudian garis ditarik sampai memotong sumbu vertikal, itu adalah biaya tetap. Kemudian biaya variabel dihitung dengan rata-rata bulanan elemen variabel, ya, yaitu rata-rata biaya bulanan dikurangi dengan biaya tetap. Nah, biaya variabel per unitnya itu adalah rata-rata bulanan elemen variabel dibagi dengan rata-rata bulanan kapasitas. Baru setelah itu ditentukan persamaan garis Y sama dengan A tambah BX. Nah, ini akan lebih tepat kalau kita gambarkan visualnya ya. Jadi tidak bisa kita hitung di sini. Jadi harus digambarkan. Nah, cara yang ketiga itu adalah dengan least square.
Ya, metode ini disebut juga dengan analisis regresi. Jadi dia menentukan secara matematis garis yang paling sesuai atau garis yang terdekat ke semua titik yang diukur atau garis regresi linear melalui sekelompok titik. Nah, dalam metode least square ini kita menggunakan rumusnya untuk biaya variabel itu ditentukan di mana jumlah X dikurangi dengan X rata-rata, ya, aktivitas X ini adalah aktivitas penggeraknya tadi, kemudian dikali dengan Y dikurangi Y rata-rata, kemudian dibagi dengan jumlah X dikurangi X rata-rata dikuadratkan. Nah, setelah dapat nilai B, kemudian kita tentukan biaya tetapnya dengan persamaan, ya, di mana Y sama rata-rata sama dengan A ditambah dengan X, ya. Dan mana biaya tetapnya itu sama dengan persamaannya Y sama dengan A tambah BX. Kemudian baru dimasukkan ke persamaan garis. Nah, selanjutnya kita gunakan contoh kasus. Di sini contoh kasusnya adalah pada bulan Januari itu jam kerjanya itu adalah 475. Beban perlengkapan 700, Februari 400 di mana bebannya 600, bulan Maret 500 sampai bulan Mei. Kemudian rata-ratanya ini 515 dan 720. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah beban perlengkapan di bulan Juni jika diketahui jam kerjanya itu adalah 700? Jadi jam kerjanya 700, kira-kira berapa biayanya? Nah, untuk menentukan biayanya ini, kita berarti harus tahu dulu persamaannya itu. Setelah tahu persamaannya, baru kita masukkan jam kerjanya yang 700 ini. Oke, kita hitung dulu, kita buat dulu nilainya, kita persamaannya. Nah, kita masukkan ke rumus yang tadi. Dimana nanti di sini kita hitung dulu, ya, Y dikurang Y rata-rata, ya. Oke, Y dikurang Y rata-rata tadi biayanya, ya, biayanya ini beban perlengkapannya itu 700, ini jamnya 475 itu jam kerjanya, ya. Nah, kemudian dikurangi dengan rata-ratanya, kemudian jam kerjanya dikurangi dengan rata-rata, kemudian dikuadratkan sehingga dapat nilainya ini, ya. Jumlahnya itu untuk beban untuk jam mesinnya dikuadratkan, ya, dikurangi dengan rata-rata dikuadratkan 34500. Ini untuk X dengan Y-nya dikalikan yaitu 36.000, ya. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus tersebut. 36.000 dibagi dengan 34.500. Dapatnya itu adalah 1,043. Ya, 1,043. Nah, sudah dapat nih biaya tetapnya. Biaya tetapnya sudah kita ketahui, biaya variabelnya. Jadi kita sudah tahu nih berapa biaya variabelnya, ya. Nah, kita tentukan, kemudian kita masukkan ke persamaan. Kita ambil tadi contohnya itu di sini adalah di mana rata-ratanya, ya, rata-ratanya biayanya tadi, balik lagi ke sini, rata-rata biaya tadi adalah 720, ya. Nah, di titik rata-rata 720 bebannya itu biayanya 720 tadi, berapa nilai beban tetapnya? Berapa beban tetapnya? Nah, kita masukkan. Di sini biaya variabelnya itu adalah 1,043 dengan jam mesinnya itu adalah 515 jam kerjanya tadi, ya. Nah, jam kerjanya tadi 515 sehingga di sini didapatkanlah nilai A-nya itu adalah 182,85. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaannya, maka Y sama dengan 182,85. Jadi nilai tetapnya itu adalah 182,85 ditambah 1,043 X. X ini adalah outputnya atau jam kerjanya, ya. Nah, sekarang ditanya, ketika jam kerjanya itu 700 jam, berapa biaya yang akan dikeluarkan? Maka tinggal kita masukkan ke persamaannya. Berarti 182,85 ditambah dengan 1,043 dikali 700 sama dengan 913. Nah, sehingga ketika jam kerja mesinnya itu sebanyak 700 jam, maka beban perlengkapannya itu adalah 913. Nah, selanjutnya kita hitung koefisien korelasi.
Koefisien korelasi itu adalah kovariasi antara dua variabel, yaitu variabel independen di mana jam kerja, kemudian dan variabel dependen di mana beban perlengkapan. Jam kerja itu diasumsikan X, kemudian perlengkapan itu adalah Y, ya. Nah, rumusnya adalah ini, Y di mana jumlah X1 dikurang X dikali Y1 dikurang Y rata-rata, kemudian akar dari X1 jumlah X1 dikurang rata-rata, kemudian dikuadratkan, kemudian jumlah Y1 dikurangi rata-rata, kemudian dikuadratkan. Nah, hasilnya itu nanti adalah range-nya itu antara 0 sampai 1. Kalau seandainya min 1 ya, min 1 sampai 1. Kalau seandainya nilainya 0, berarti tidak ada korelasi. Kalau seandainya min 1 negatif, artinya dia berkorelasi negatif, artinya dia bertolak belakang. Tapi kalau seandainya nilainya itu positif, maka dia berkorelasi negatif. Jadi dia ada hubungannya, ada korelasinya. Nah, kalau semakin mendekati 1, berarti dia semakin berkorelasi. Tapi kalau seandainya nilainya itu pas 1, artinya dia berkorelasi sempurna. Jadi artinya ketika berarti artinya beban perlengkapan tersebut memang kalau seandainya nilainya 1 ya, nilai R-nya itu 1, artinya beban perlengkapan tersebut memang dipengaruhi oleh jam kerja. Tuh. Nah, kemudian ada lagi koefisien. Nah, ini kalau kita masukkan ke contoh soal tadi ya, contoh soal tadi di sini artinya adalah 0,84. Jadi dia mendekati 1. Jadi artinya jam kerja mesin tadi dia berkorelasi di dalam perhitungan beban perlengkapan. Jadi mempunyai pengaruh dalam perhitungan beban perlengkapan. Nah, seberapa besar pengaruhnya itu kita hitung dengan namanya koefisien determinasi. Nah, jadi koefisien determinasi ini rumusnya itu adalah R kuadrat. Jadi yang koefisien korelasi tadi 0,84 tadi kita kuadratkan sehingga dapatnya adalah 0,71. Ya. Ketika nilai R kuadratnya sama dengan 0,71, artinya 71% perubahan dalam beban perlengkapan memang dipengaruhi oleh jam kerja. Jadi 71 berapa banyak jam kerja itu, berapa besar jam kerja itu mempengaruhi kenaikan beban perlengkapan, itu adalah nilainya 71%. Ya, kalau tadi seandainya nilainya 1, artinya kan itu 100% R kuadratnya ya, 100% ya. Artinya memang semua, kalau seandainya nilai 1 berarti beban perlengkapan itu memang 100% dipengaruhi oleh jam kerja. Kalau di sini tidak, hanya 71% yang beban perlengkapan tersebut dipengaruhi oleh jam kerja. Ya. Nah, sisanya 29% lagi apa yang mempengaruhi? Bisa faktor-faktor lain ya, bisa jumlah unit yang diproduksi atau faktor lain selain jam kerja. Jadi R kuadrat ini untuk menjelaskan persentase variabilitas dari variabel terikat yang dijelaskan oleh suatu variabel bebas. Nah, jadi R kuadrat inilah fungsinya itu untuk seberapa besar pengaruhnya, untuk menghitung seberapa besar pengaruhnya perubahan variabel tersebut terhadap beban perlengkapan ya, seberapa besar pengaruhnya jam kerja terhadap beban perlengkapan. Nah, rumus lain dari metode least square ini adalah B sama dengan N jumlah datanya tadi ya, kemudian dikali dengan jumlah X kali Y, kemudian dikurang jumlah X, dikali dengan jumlah Y, kemudian dibagi dengan N jumlah X kuadrat, dikurang jumlah X, kemudian dikuadratkan. Sedangkan nilai A itu nilai biaya tetapnya, yaitu jumlah Y dikurangi dengan B dikali dengan jumlah X, kemudian dibagi dengan N. Kita pakai contoh yang sama dengan metode high low tadi ya. Nah, contohnya sama,
di mana nilai titik tertinggi kalau tadi pakai titik tertinggi dan titik terendah, di mana tadi 200 ditambah 100x ya biayanya. Nah, kita lihat dengan menggunakan metode least square ini bagaimana persamaannya. Nah, ini kita hitung dulu ya, kita masukkan dalam ribuan saja, kemudian kita hitung dapat nilai angka-angkanya, kemudian kita masukkan ke rumus jawabannya ya. Nah, kalau seandainya kita masukkan tadi dengan ini, dengan perhitungan yang ini bisa kita masukkan. Kalau seandainya kita masukkan tadi dengan memasukkan rumusnya, maka nilai B itu ya, nilai B ini akan kita peroleh nilainya itu adalah sebesar 0,115 atau biaya variabelnya itu adalah 115. Tadi kan dalam ribuan ya. Kemudian nilai biaya tetap itu adalah 79,27 ya, 79,27. Artinya biaya tetapnya di sini adalah 79.270 per bulan. Nah, dapatlah persamaannya 79.270 ditambah 115x. Nah, bandingkan tadi dengan metode high low. Metode high low di sini tadi persamaannya itu adalah 200 ditambah 100x. Jadi dia hanya akan tepat metodenya itu ketika di titik tertinggi dan titik terendah. Nah, kalau dengan metode regresi least square ini, di titik berapapun nilainya akan sama, persis sama ya. Jadi nilai persamaannya itu adalah 79.270 ditambah 115x. Nah, apa keunggulan dan kelemahan dari ketiga metode ini? Pertama, metode high and low. Kalau metode high and low, keunggulannya pada objektivitas di mana penggunaan sekumpul data tertentu akan menemukan hasil yang sama, yaitu pada metode yang pada titik yang tertinggi dan titik yang terendahnya hasilnya pasti akan sama. Kemudian perhitungannya itu sangat praktis ya. Tapi kelemahannya dia hanya akan benar mencerminkan keadaan yang sebenarnya itu hanya pada titik tertinggi dan titik terendahnya saja. Tapi di titik lain dia tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Nah, kemudian kalau metode least square, metode yang paling objektif dan paling cermat karena metode ini memperhitungkan seluruh data ketika menghitung rumus biaya. Jadi semua data itu dimasukkan. Kemudian metode scatter graph. Nah, kalau dalam metode scatter graph memberi analisis biaya kesempatan untuk memeriksa data secara visual dengan pendekatan grafik atau diagram. Jadi dia secara visual ya dengan pendekatan grafik. Tapi kelemahannya metode ini tidak memiliki kriteria objektif dalam pemilihan garis terbaik. Kualitas rumus biaya tergantung pada kualitas penilaian subjektif analis. Jadi bagaimana yang menghitungnya itu menarik garisnya. Nah, inilah kelemahan dengan metode scatter graph. Oke, ini materi kita untuk analisis perilaku biaya atau cost behavior. Dan ini adalah buku referensinya, jadi kita menggunakan buku Hansen Mawen, kemudian buku Mulyadi dan William K. Carter. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Semangat belajar, sampai jumpa teman-teman mahasiswa.